Ini mungkin bisa dijelasin kelanjutan dari pembantu yang maling ini seperti Maling. apa sih, Kak Jadi Deni? yang kemarin yang aku laporin itu yang kita habis kita preskon itu ya, aku ke Cianjur tuh, ke Cianjur terus ketemuin, terus dia gitu aku pikir kan kasihan juga kan, tapi ternyata dia aja nggak merasa bersalah gitu. Nonton nggak videonya? Si nonton nanti ya, nonton dan dia nggak merasa bersalah. Terus dia gitu malah tetap nggak mau ngaku apa segala macam, terus mamanya kesurupan. Iya mamanya kesurupan, terus gitu yang kasihan sih bapaknya kasihan, terus gitu sama anaknya. Terus gitu aku pikir lagi kalau dia sayang sama anaknya harusnya dia nggak ikut sertain anaknya ke dalam situ ya, berarti dia lagi kita lagi ngomongin emaknya maling, masa anaknya diikut gitu, maksudnya mungkin biar kita kasihan kali ya. Cuman nggak bisa kasihan lagi sama orang kan karyawan gue banyak, kalau gue membiarkan dia berarti nanti akan ada kejadian-kejadian lagi kayak gitu. Gue udah nggak mau, udah bosen udah ketiga kali soalnya ini kan kamera hilang ya, jadi ya harus ditindaklanjutin aja gitu. Tetap proses hukum berjalan, gue maafin dia iya. Nah terus kayak gitu akhirnya ujung-ujungnya dia ngaku, udah ngaku kameranya itu dijual sama dia di Cianjur. Nah terus kayak gitu gue juga udah samperin tukang kameranya, udah gue kontenin juga, dan akhirnya ya dia bilang dia nggak tahu kalau itu barang curian. Cuman terus gue bilang masa nggak tahu, kan murah banget gitu 7,5 juta 2 kamera. Saya kan dia bilang dia nggak tahu, ya udah akhirnya tapi dia beretikat baik sih yang punya kameranya. Dia kasih balik kameranya ke kita gitu. Nah, ngelihat vlog yang nyamperin ke ya orang yang ngebeli ini, itu ada iming-imingan juga dari pembantu nanti balik lagi. Untuk apa tuh, Kak? Mungkin bisa dijelasin? Iming-iming yang gimana ya? Yang bawa barang sisanya karena kan nggak lengkap, nanti bilangnya mau balik lagi gitu loh. Oh iya, dia bilang ke tukang kameranya, si Yuli ini bilang sama tukang kameranya, ini jadi setuju ambil dulu, nanti kelengkapannya nyusul ya. Nanti kelengkapannya nyusul gitu katanya. Tapi kan kalau misalkan nunggu kelengkapannya nyusul, sementara kameranya ini udah dijual sama si tukang kameranya. Kalau nunggu kelengkapannya kenapa dijual? Ya ngerti nggak maksudnya? Iya benar. Kan katanya itu kan sementara kan kata si Yuli kan nunggu kelengkapannya ada kan, sisanya kan. Nah sementara si Rodi kamera ini udah jual ke orang lain gitu katanya. Nominal berapa, Kak? Apanya? Tadi 7,5 juta 2. 7,5. Iya, Yang dua kamera. Yang mestinya harganya Yang mestinya kalau kisaran secondnya 20-an ya, 30-an ya. Ini 20-30-an kan sama lensa dijual ya. Gitu. Ya memang terlalu murah sih. artinya kamera tersebut nggak bisa balik ke kakak lagi atau seperti apa? Kameranya Bisa? udah di aku. Oh, udah. Udah di aku. Cuman kan kalau misalkan saat proses polisi berlanjut ya aku kasih ke penyidik dong untuk pemeriksaan gitu. Nah, Kak, selain dari pembantu kamu sendiri yang laku, apalagi dia mungkin yang dia lakuin setelah ketahuan ini dan disamperin sama Kak Deni sendiri? Dia udah ngaku, terus tapi dia nggak ngerasa bersalah. Bener nggak ngerasa bersalah, semuanya dia ngeles terus kan. Pertamanya ngeles sampai mamanya kesurupan dia baru ngaku. Nah terus dia gitu pokoknya dia ngeles, pokoknya semua enggak. Terus di situ tuh nemu baju aku, nemu celana dalam aku, baju celana dalam, terus sama masker bibir, terus tas karyawan aku, terus apa lagi ya, baju ya, Udah baju ya itu masker bibir dagangan. Artinya banyak ya yang dibawa ya ternyata ya. Digondol itu namanya, bukan dibawa, digondol saat gue nyari tidur lagi DBF. Iya, digituin si dia, dan dia pergi diem-diem mindik-mindik malam-malam, nggak boleh kayak gitu. Apa mungkin sempet memohon ke kakak? Terakhirnya tapi memohonnya kayaknya bukan ngerasa bersalah karena takut ya. Iya kan beda kan kalau orang yang ngerasa bersalah. Mungkin pada saat itu kalau misalkan aku lihat dia merasa bersalah, aku mungkin ya udahlah kasihan juga kan. Tapi ini enggak. Kalau kamu lihat videonya dia nyolot banget asli. Mamanya dia nyolot yang lebih tahu salah tuh kayak papanya. Ya papanya dia terserah mau diapain, anak saya memang salah kan. Terus yang parah tuh menurut aku anaknya lah. Kalau misalkan ibunya ya nggak bisa komen, aku kan namanya ibu pasti bela anak ya. Masalahnya kan dia gitu. Parah sih menurut aku. Kalau misalkan aku diemin, aku merasa takutnya akan terjadi kejadian lagi seperti aku gitu loh, korban lagi. Kak, kamu samperin nih atas pertimbangan apa?
intinya? Ya bertamu aja. Hmm. Bertamu aja. Aku pengen tahu aja gitu yang sebenarnya bertamu, karena dia tadinya kan janjian sama aku katanya dia mau kesini. Iya betul. Dia WA aku katanya mau kesini, tapi kan enggak. Ya udah gantian aku yang bertamu. Sempat susah pas didatengin, dianya nggak ada kah atau apa gitu? Ada sih, perjalanannya susah sih. Oke. Di mendaki gunung melewati lembah itu asli. Jadi perjalanan ke situ tuh total 12 jam. Total 12 jam, terus masuknya itu naiknya tuh nggak bisa pakai mobil. Jadi kita jalan kaki ya. Jalan kaki sampai depan rumahnya, ke rumah Pak RT dulu ya kan, sebagai warga negara yang baik kita izin dulu kan, permisi Pak apa segala macam, ini saya jelasin dulu kejadiannya biar kita nggak disangka ngegebek, kita kan mau bertamu, kita jelasin dulu niatnya ini begini, kalau bisa dibicarakan baik-baik ya bagus lah. Tapi nyatanya emang bener asli dia nyolot sih. Nyolot dia aja, bisa dilihat di video-video, buset. Ditanya alasannya kenapa ngambil kamera, 3 alasan. Apa? Kenapa kamu ambil kamera? Lama dia bilang nggak ngambil. Kenapa, alasannya apa? 3. Terus gitu, yang pertama pengen pulang. Yang ketiga kesel aja pengen nikah. Hah? Masa mau nikah lu ambil kamera gue? Buat apaan? Buat foto priwet. Mau pulang tiap minggu kan gue kasih pulang. Jadi ternyata dia tuh bohong. Dia bilang kan setiap minggu itu dia pulang jenguk anaknya di Depok, karena anaknya sakit lah, telinganya berdarah lah, banyak alasan. Papanya meninggal, ternyata sampai sana bapaknya masih hidup. Iya, di Cianjur bapaknya masih hidup. Itu si jahat sih, makanya gue kesal sih. Nah terus dia gitu, sementara kan gue udah transferin dia duit berkali-kali ya, ini untuk bapak kamu, ini untuk keluarga kamu, ini untuk kamu. Nah terus udah gitu, pas yang kita ke sana, ternyata anaknya itu dari dulu di situ. Jadi yang dia bilang selama ini setiap minggu dia ke Depok itu bohong. Dan usut ternyata kemarin ada yang ngadu sama kita di orang DM kita ya. Pertamanya orang DM kita katanya dia sering ke Kalijodo sama Yui. Bener. Terus gitu ada videonya nih, aku kasih liatnya. Ternyata aku kira kan bohong kan, aku kira netizen kan. Mana buktinya? Terus dikirimin lah bukti videonya. Ada nih videonya nih. Oh ini ada fotonya nih. Foto si Yuri pas lagi jual kamera. Tahan. Ke atas juga. Lagi jual kamera. Nah, terus nih foto Yuri lagi di Kalijodo. Nih. Oh. Dia joget-joget. Tuh. Nih. Tuh. Joget-joget pakai kemeja dagangan gue lagi. Pakai baju gue. Tuh. Ini yang dia bilang katanya setiap minggu anaknya sakit. Bapaknya meninggal. Ternyata dia ke Kalijodo, guys. Iya, gua kasih duit lagi buat anaknya sakit, buat anaknya berobat. Ternyata dia bilang, temennya bilang, kan temennya kesini kan, gua undang ke podcast kan. Soalnya gua nggak percaya tadinya. Mungkin netizen dikasih lihat fotonya dong, videonya dong. Nah terus dia gitu, gua tanya, katanya dia traktir itu teman-temannya ini. Traktir minum. Iya, habis 1 jutaan. Duitnya kok banyak banget. Iya nggak duit gue. Terus dia gitu, apalagi ya waktu itu kan, jadi sebenarnya kan aku tanya sama dia kan, lu kenapa ambil kamera itu? Dia bilang nggak niat kan, itu bohong. Ternyata pas temennya datang, dia kasih aku foto si Yuri itu udah tawarin dia kamera dari tanggal 20. Dia kaburnya tanggal 22 ya dia. Sebelum ngambil berarti. Sebelum ngambil dia udah nawarin tuh foto, terus nawarin gitu. Udah foto duluan dianya, udah foto, udah nawarin. Tuh. Udah foto nih, dia udah dari tanggal 20 Juni udah foto nih, foto kameranya. Mau kamera nggak, katanya bekas dia udah nggak kepake. Iya, dari tanggal 20 berarti dia udah niat dong. Udah niat kan berarti gitu. Kak, yang kita tahu kan juga kakak membuat laporan kak. Update-nya seperti apa sih kak? Nah itu dia. Aku kan udah buat laporan ya. Aku udah buat laporan tuh dari tanggal berapa kita bikin laporan tuh? 22 juga enggak. Hari itu juga ya? Iya. Hari itu juga kan, tanggal 22 kita bikin laporan di Polda kan. Waktu itu malam-malam aku bikin, masih ingat jam 6-an. Tanggal 22. Iya. Tanggal 22, berarti udah hampir sebulan ya? Benar. Nah, udah mau sebulan kan? Nah, terus gitu, sementara kan aku kan kemarin mau ke Cianjur, ya kan? Aku kan mau ini dong, aku mau konsul dong sama penyidiknya dong. Ini gimana ya, kayak orangnya udah ketemu apa segala macem ya. Tapi gimana aku bisa konsul orang penyidik aja belum kontak aku dari Poldanya?
gitu. Jadi bukan mau mendahului, bukan mau apa ya, cuman ya memang aku merasa aku harus cepet, kalau nggak barang buktinya kan keburu hilang. Bener aja kan, Bener, udah bener. dijual, barang buktinya udah dijual dan udah dijual lagi, udah 2 kali transaksi ya gitu. Sampai sekarang aku belum dapat kabar sih dari Poldanya. Dan Nah. terakhir yang aku dengar katanya kasus aku dilimpahkan ke Polres. Polres. Dan Gimana tuh? Aku sih mau ke Polres, ke Polres, cuman aku masih radang usus, infeksi usus. artinya mau mastiin aja ya sudah sampai mana gitu Ya ya. iya dong, orang udah jelas kok, buktinya ada, dia ini juga udah ngaku. Buktinya ada, dia udah ngaku, kameranya juga udah ada, barang buktinya semuanya udah lengkap, udah aku siapin gitu. Jadi gimana gitu. Jadi kan kalau misalkan aku kan sebagai pelapor kan, aku juga kadang-kadang takut salah langkah kan, apalagi yang pas kesana kan. Aku Benar. mau konsul juga kagak bisa. Jadi jadi mendingan aku kesana aja nanti abis aku sembuh. Kayak ini kan kamera dia jual. Nah, penjualnya ngejual lagi Iya. dengan harga yang berapa, Kak? Nggak tahu. Oh, oke. Nggak tahu. Cuman yang penjual kameranya sih itikat baik sih. Ngebalikin dan kakak artinya ngebayar lagi. Awalnya itu yang si pengacaranya juga bayar lagi ya. Terus gitu saya bilang, ya itu barang saya, kenapa saya disuruh bayar lagi? Tapi kan kita juga udah bayar. Terus aku bilang, ya salah kalian lah, kalian beli barang curian, ya kan, nggak boleh beli barang curian. Tapi kan dia bilang ini, kita mana tahu tuh barang curian apa bukan. Ya mana saya tahu, pokoknya kalian beli dengan kamera itu tanpa surat, tanpa kelengkapan, tanpa box. Itu aja sih, simple. Terus gitu kalau misalkan nggak ada uangnya saya nggak mau gitu, kata pengacaranya lumayan nyolot sih ya. Cuman ya aku udah nggak mau pusing lah ya kan. Kalau zaman dulu kan aku semakin senang tuh kalau makin nyolot ya. Kalau zaman dulu kan makin senang makin nyolot tuh. Kalau sekarang udah nggak mau pusing, udah nggak mau ribet, udah balikin aja cepetan biar kelar masalahnya ya kan. Soalnya si Jaden nungguin di mobil. Oke. Soalnya udah terserah lah cepetan. Kalau dulu pasti aku gas tuh biar kontennya makin panjang. Jadi udah nungguin di mobil, udah kameranya mana. Terus udah gitu akhirnya yang punya tokonya sih berbaik hati sih ya mungkin bukan berbaik hati juga ya, karena ya memang dia salah sih beli barang yang curian sih. Ya udah akhirnya dibalikin kameranya, udah gitu. Akhirnya si Yuli transfer ke dia 7,5 juta. Oke. Padahal pas aku situ aku udah bilang, lu bayarin, aku nggak mau tahu, gue nggak pusing. Terus dia bilang katanya duitnya udah nggak ada gitu. Tapi terakhir ujung-ujungnya dia bayar ke tukang kameranya. Kak Denis, kalau misalnya laporan kamu ternyata sudah diproses atau apa, kamu tetap ingin lanjutin dan ingin segera untuk di penjara atau ya aku pengen dilanjutin karena aku kan tinggal sendiri bersama dengan karyawan aku. Dan sekarang aku ada anak. Kalau dulu kan aku nggak gitu pusing ya. Sekarang ada anak, jadi aku mau yang rumah aku ini benar-benar aman sih. Soalnya bukan sekali 2 kali, udah ketiga kali kamera hilang. Barang hilang udah nggak tahu, udah hitung berpuluhan kali. Kamera, pokoknya kamera 3, barang, bando, topi segala macam udah berkali-kali ya. Jadi sekarang aku udah punya anak, aku mau menciptakan suasana yang aman buat anak aku, bukan yang nggak kasihan, bukannya apa, tapi justru aku sekarang punya prioritas kan keamanan buat anak aku, apalagi di rumah saya sendiri. Gitu. Jadi aku nggak mau ada kejadian kayak gini seperti ini lagi di kedepannya. Jadi menurut aku ini harus diproses sampai tuntas karena ya buktinya sudah jelas, dia sudah mengakui. Aku juga ya aku juga udah memaafkan, cuman ya proses harus berjalan gitu biar nggak ada, biar dianya juga apa nggak berani nyolong lagi. Pertama kalau dimaafin gitu aja, dia nanti gitu lagi. Mohon maaf bukannya susun, tapi itu sifat manusia menurut aku ya. Kalau misalkan didiemin nanti gitu lagi ya kan, karena nggak jerak gitu. Dan yang parahnya lagi juga ditambah dianya nggak merasa bersalah sama sekali. Saya tanya kenapa ambil awalnya nggak niat, ya dia nggak mau ngaku. Yang namanya benar juga sih, kalau maling ngaku penjara penuh. Terus ya gitu, yang kedua ya harus ada efek jerah sih, biar di kedepannya ini kan akan jadi contoh masyarakat ya. Kalau misalkan kejadian kayak gini tuh harus dihukum, karena udah banyak banget tau gak sih kejadian yang suster mukulin anak. Benar. Itu udah parah banget, udah berani banget. ART juga mukulin anak. Suster gitu yang nyolong itu ya mereka harus tahu kalau misalkan kayak gini harus dikasih jerak sih. Ini contoh aja. Jadi sebelum mereka bertindak mikir dulu lah ya kan. Bagaimanapun bos lu juga udah ngegaji lu dan memperlakukan dengan baik. Kalau misalkan nggak suka sama bosnya atau
apa ya, ngomong aja gitu, keluar aja gitu, jangan nyolong, jangan mukul anaknya ya, kayak gitu. Yang jelas sih gue sih nggak mau ada kejadian ini di rumah gue lagi, makanya pasti gue usut terus. Terakhir Kak Denis, apa yang mau disampaikan? Ya buat di luar sana kalau misalkan pekerja di sini kan lagi marak banget kan ya ART pukul anaknya. Terus gitu ada juga yang suster pukulin anaknya tuh kemarin tuh. Banyak kan kejadian ART sama suster, entah kenapa dengan mereka ya guys ya. Menurut gua kalau misalkan nggak suka sama anak, nggak usah kerja ngurus anak sih, itu sih yang penting sih yang mau gue sampein dari kemarin. Nah terus itu yang kedua, jangan ambil sembarangan orang. Kayak gue dulu kan ambil pekerja gue tuh bukan dari yayasan langsung. Jadi dari mantan pekerja gue, dia nggak rekomendasiin dan dia masukin si Yuli ini gitu. Jangan sembarangan. Kalau ada yayasan yang jelas aja, kalau misalkan ada kecolongan dia belum tentu 100% tanggung jawab ya, pasti nggak 100% tanggung jawab karena udah bingung juga kan. Nah terus gitu gimana yang yayasan yang nggak jelas juga, pasti lebih susah lagi. Jadi mendingan ambil dari yayasan yang jelas. Itu sih yang gue belajar sih. Jangan mau, gue udah nggak mau lagi kapok gue ambil dari teman ke teman gitu, mana pekerja temannya lagi rekomendasi, gue nggak mau lagi. Oke.